Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dari nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan lain sebagainya. Tidak lupa salawat beserta salam kepada suri tauladan umat manusia, yakni habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita tergolong sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yang akan dipaparkan oleh kami, saya Naludiki Farid Wajdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Isna Aulia. Saya akan memaparkan materi sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Sapa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dengan rentan waktu yang sangat panjang, dari tahun 1320 Hijriah yang bertepatan dengan 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah yang bertepatan dengan 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahannya itu diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti Abbasiyah atau Khalifah al-Abbasiyah sebagaimana melanjutkan kekuasaan daripada dinasti Umayyah, di mana pemerintahan Abbasiyah adalah keturunan dari Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kalangan Bani Hashim, pendiriannya itu dianggap suatu kemenangan setelah wafatnya Rasulullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasulullah dan sanak saudaranya. Akan tetapi, ide tersebut dikalahkan di zaman pemula Islam, di mana pemikiran Islam yang sehat itu menetapkan bahwa jabatan khalifah itu adalah kepunyaan seluruh umat Islam, bukan hanya dari keturunan Rasulullah saja. Mereka juga berhak melantik siapa saja di antara kala mereka yang menjadi ketua setelah mendapat dukungan. Seperti penjelasan yang saya telah sebutkan, bahwa Bani Abbasiyah ini melanjutkan pemerintahan dari Bani Umayyah, yang dimana Bani Abbasiyah ini adalah keturunan dari Rasulullah SAW, dan mereka menganggap yang paling pantas menggantikan kepemimpinan keturunan dari Rasulullah SAW. Tapi di sini pemikiran dari umat Islam yaitu yang dimana jabatan khalifah itu milik semua umat Islam, bukan hanya dari keturunan Rasulullah saja. Bani Hashim merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka, orang Bani Umayyah secara paksa menguasai khalifah yang melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang sangat luar biasa. Mereka memberontak terhadap Bani Umayyah. Selama dinasti Abbasiyah didirikan, pola pemerintahannya itu diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, perubahan sosial, perubahan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan itu, para sejarawan biasanya membagi kekuasaan Bani Abbasiyah pada 4 periode. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat 4 periode pada masa Abbasiyah. Yang pertama, yaitu sejak lahirnya dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijriah yang bertepatan dengan 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wathiq 232 Hijriah yang bertepatan dengan 847 Masehi.
Periode yang kedua yaitu Khalifah Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah yang bertepatan dengan 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Mubawiyah di Baghdad pada tahun 334 Masehi yang bertepatan dengan 948 Masehi. Periode yang ketiga yaitu dari berdirinya Daulah Mubawiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah yang bertepatan dengan 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah yang bertepatan dengan 1550 Masehi. Periode yang keempat yaitu masuknya kaum Salju ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah yang bertepatan dengan 1550 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Halagukan pada tahun 656 Hijriah. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah melakukan upaya perebutan kekuasaan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi berkuasa. Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada keluarga Syiah. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas seperti Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad, serta Ibrahim al-Imam yang semuanya mengalami kegagalan meskipun belum gerakannya itu bersifat politik. Sementara itu, Ibrahim meninggal dalam penjara karena tertangkap. Setelah mengalami hukuman kurungan karena melakukan gerakan makar, barulah usaha perlawanan itu berhasil di tangan Abu Abbas setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah, termasuk Khalifah Marwan II yang sedang berkuasa. Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Ulpa, Prodi PAI 3B. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Isna dengan judul Sejarah Peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Pembahasan selanjutnya yaitu lembaga-lembaga pendidikan pada masa Abbasiyah. Yang pertama, rumah sakit. Pada zaman jayanya perkembangan kebudayaan Islam dalam rangka menyebarkan kesejahteraan di kalangan umat Islam, maka banyak didirikan rumah-rumah sakit oleh khalifah dan pembesar-pembesar negara. Rumah sakit tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit, tetapi juga mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Yang kedua, kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Kutab atau maktab berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi, katab adalah tempat belajar menulis. Sebelum datangnya Islam, kutab telah ada di negeri Arab walaupun belum banyak dikenal. Di antara penduduk Mekah yang mula-mula belajar menulis huruf Arab ialah Sufyan ibnu Umayyah ibnu Abu Syam dan Abu Qais ibnu Abdi Manab ibnu Zuhrah ibnu Kilat. Keduanya mempelajari di negeri Hirah. Kutab di sini menjadi tempat pendidikan dasar untuk belajar membaca dan menulis. Yang ketiga, tokoh-tokoh kitab ada permulaannya masa Daulah Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam sudah tumbuh dan berkembang dan diakui oleh penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka berdirilah tokoh-tokoh kitab. Dan selanjutnya, perpustakaan. Pada zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, buku mempunyai nilai yang sangat tinggi. Buku adalah merupakan sumber informasi berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada dan telah dikembangkan oleh para ahlinya. Orang dengan mudah dapat belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang telah tertulis dalam buku. Dan yang terakhir yaitu masjid. Fungsi masjid sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur bukan sekedar berfungsi sebagai tempat beribadah saja, melainkan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul ilmu-ilmu apa saja yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu-ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang sempat membawa kejayaan umat Islam pada masanya. Zaman keemasan Islam dicapai pada masa dinasti-dinasti ini berkuasa. Pada masa ini pula, umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan. Akibatnya, pada masa ini banyak para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju dan pesat. Pada masa ini juga, umat Islam banyak mengkaji ilmu-ilmu pengetahuan yang menghasilkan dan melahirkan banyak ilmu-ilmuwan dan ulama-ulama besar seperti bidang hukum, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal. Bidang teologi, yaitu Imam Al-Ash'ari, Abu Al-Huzair, An-Nazam, Al-Jubai. Bidang mistisme atau tasawuf, yaitu Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj. Bidang filsafat, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Maskawai. Bidang ilmu pengetahuan, Ibnu Al-Hazam, Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, Ar-Razi. Pada masa Abbasiyah, banyak kemajuan-kemajuan dalam bidang pendidikan. Di antaranya, yang pertama, yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah sumber utama bagi umat Islam pada masa ini. Ilmu tafsir berkembang dengan baik. Kehidupan umat Islam berdasarkan Al-Quran, walaupun tidak semua orang Arab memahami kandungannya. Ahli tafsir Bil Al-Ma'thur dipelopori oleh As-Subdi, Muqatil bin Sulaiman, dan Muhammad Ishaq. Sedangkan tafsir Bil Ar-Ra'i banyak dipelopori oleh golongan Mu'tazilah. Mereka yang terkenal antara lain Abu Bakar Al-Asam, Abu Muslim As-Sofani, dan Ibnu Jarwi Al-As'adi. Yang selanjutnya ilmu bahasa. Pada masa Bani Abbasiyah, ilmu bahasa tumbuh dan berkembang dengan suburnya. Karena bahasa Arab semakin dewasa dan menjadi bahasa internasional. Ilmu bahasa memerlukan suatu ilmu yang menyeluruh. Yang dimaksud ilmu bahasa adalah nahwu, shorof, ma'ani, bayan, bad'arub, qomus, dan insya. Di antara ulama yang termasyhur adalah Sibawayh, Mu'az al-Harra, mula-mula membuat tasrif Al-Kasai, pengarang kitab tata bahasa Abu Usman al-Mazini. Pada masa Bani Abbasiyah, ilmu bahasa tumbuh dan berkembang dengan suburnya. Yang selanjutnya adalah ilmu hadis. Dalam bidang hadis, pada zamannya hanya bersifat penyempurnaan, pembukaan dari catatan dan hafalan para sahabat. Pada zamannya ini juga mulai diklasifikasikan secara sistematis dan kronologis. Pengklasifikasian itu secara ketat dikualifikasikan sehingga kita kenal dengan klasifikasi hadis sahih, dhaif, dan maudhu'. Bahkan kemudian pula kritik sanad dan matan, sehingga terjadi jar wa ta'dil dan rawi hadis. Di antara para ahli hadis pada masa dinasti Abbasiyah adalah Imam Bukhari dengan karyanya Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim dengan karyanya Sahih Muslim, Ibnu Majah dengan karyanya Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud dengan karyanya Sunan Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dengan karyanya Sunan An-Nasa'i, yang terakhir Imam Baihaqi. Yang selanjutnya ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran ternama adalah Abu Zakaria Yahya bin Musawai, seorang ahli farmasi di rumah sakit Jundisapur, Iran. Abu Bakar Ar-Razi dikenal sebagai Jelin Arab. Ibnu Sina karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tib, tentang teori dan praktik ilmu kedokteran serta membahas pengaruh obat-obatan, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, yaitu Canon of Medicine. Ar-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles.
Ar-Razi adalah penulis buku mengenai kedokteran anak. Perkembangan dunia kedokteran pada masa ini tuh sangat pesat, sampai sekolah-sekolah kedokteran yang dibangun. Yang terakhir yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu syariat. Inti ajarannya adalah tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesenangan perhiasan dunia dan bersembunyi diri beribadah. Kemajuan ilmu tasawuf pada masa ini sangat baik dan terbilang sangat maju. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Julianti. Saya akan memaparkan poin bagian D, yaitu tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuan pendidikan ini sangat bermacam-macam, namun kita bisa simpulkan menjadi 4 poin saja. Poin yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak. Tujuan keagamaan dan akhlak ini sama halnya pada masa sebelum-sebelumnya, di mana anak didik diajarkan menghafal atau membaca Al-Quran sesuai dengan agamanya, supaya mereka itu bisa paham tentang isi ajaran Islam sendiri. Bukan hanya membaca atau menghafal Al-Quran saja, tapi mereka juga diajarkan ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu sebagainya, dengan tujuan agar peserta didik itu mampu memahami serta bisa berakhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam sendiri. Jadi semua diajarkan ilmu-ilmu keagamaan ini itu tuntunan agama agar mereka mampu memahami agama Islam dan bisa berakhlak yang baik. Poin yang kedua yaitu tujuan kemasyarakatan, di mana anak didik itu dituntut untuk belajar dan menuntut ilmu agar mampu memperbaiki kondisi masyarakat dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sinar dengan ilmu pengetahuan, dan bisa memperbaiki masyarakat dari masyarakat mundur hingga menjadi masyarakat yang lebih maju. Jadi tujuan kemasyarakatan ini yaitu menuntut ilmu dapat memperbaiki masyarakat yang masih dalam masa jahiliyah, supaya mereka itu kembali bersinar, kembali bersemangat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat supaya tidak jahiliyah lagi. Poin yang ketiga yaitu tujuan cinta akan ilmu, di mana poin cinta akan ilmu pengetahuan pada saat ini itu kita belajar untuk tidak mengharapkan apa-apa, yakni kita itu memperdalam ilmu pengetahuan tanpa kita ada imbalan, tanpa kita mengharapkan sesuatu yang lebih. Dan kita juga disuruh merantau ke negeri-negeri Islam untuk mempelajari, untuk memperdalami ilmu kita, supaya kita lebih bisa memahami terhadap ilmu agama kita sendiri, tanpa kita berpikir bersusah payah, lelahnya, dengan jaraknya, dengan biayanya begitu mahal. Jadi di sini kita dituntut untuk mencintai akan ilmu, di mana kita akan menuntut ilmu dengan rasa ikhlas, dengan rasa bersabar, dengan bersusah payah, tapi dengan tujuan yang ikhlas. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa kita menuntut ilmu itu percuma, mengorbankan biaya dan lain sebagainya. Tujuan untuk kita mencinta terhadap ilmu ini yaitu agar para pemuda itu mencintai dan terus memperdalam ilmu pengetahuan itu lebih luas lagi. Poin yang keempat, tujuan kebendaan. Tujuan kebendaan ini pada masa itu yaitu tujuannya itu agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih layak, bahkan bisa menjadi menginginkan pangkat yang lebih tinggi atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi kita tidak memungkiri bahwa tujuan kebendaan ini itu bersifatnya materi,
Jadi kita itu mempunyai tujuan supaya kita itu bisa memperbaiki kehidupan kita, di mana kehidupan kita yang kemarin kurang baik menjadi lebih baik lagi. Dan jadi tujuan kebendaan ini yakni agar para pemuda-pemuda yang menuntut ilmu itu mendapat kehidupan yang lebih layak. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, poin kelebihannya. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa non-Arab untuk terlibat dalam pemerintahan dan bidang-bidang lainnya. Yang kedua, lebih menekankan kepada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Kekurangan dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama itu adanya persaingan antar bangsa dalam tubuh dinasti Abbasiyah. Yang kedua, kemerosotan ekonomi. Jadi pada masa ini terjadinya ekonomi yang sangat merosot. Ini menjadi lebih rendah daripada masa sebelumnya. Faktor-faktor pendorong berdirinya dinasti Abbasiyah dan penyebab suksesnya. Yang pertama, faktor-faktor pendorong berdirinya dinasti Abbasiyah dan penyebab suksesnya itu poin yang yakni banyak terjadi perselisihan antara internal Bani Umayyah pada dekade terakhir, sehingga pemerintahan pada masa saat ini menyebabkan terjadinya perebutan kursi di dalam pemerintahan tersebut. Terjadinya perselisihan pada masa dinasti Umayyah membuat pemerintahan menjadi kacau. Pendeknya masa jabatan khalifah pada masa saat itu. Masa jabatan juga menjadi faktor suksesnya perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah. Dijadikan putra mahkota lebih dari jumlah 1 orang, seperti yang dikerjakan oleh Marwan bin Muhammad yang menjadikan anaknya Abdullah dan Ubaidillah sebagai putra mahkota. Banyaknya menjadikan putra mahkota pada masa saat itu sehingga membuat banyaknya perbedaan pemikiran yang berimbas pada datangnya banyak masalah. Itu yang menyebabkan faktor yang lebih besar terjadinya berdirinya dinasti Abbasiyah. Bergabungnya sebagai afrad keluarga Umayyah kepada mazhab-mazhab agama yang tidak sesuai menurut syariah seperti Qadariyah. Hilangnya kecintaan rakyat pada akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. Kesombongan pembesar-pembesar Bani Umayyah pada akhir pemerintah membuat kekuasaan itu mereka cepat berakhir. Timbulnya dukungan dari Al-Mawawi atau non-Arab. Al-Mawawi ternyata juga menjadi faktor runtuhnya kekuasaan mereka. 2. Faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu faktor internal, yakni terjadinya perebutan kekuasaan di pusat-pusat pemerintahan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang menjadikan mereka memerdekakan diri mereka sehingga mereka bisa terpecah belah. Kemerosotan perekonomian. Jadi ekonomi pada saat itu benar-benar menjadi lebih rendah dari masa sebelumnya. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Yang kedua, faktor eksternal itu, yang pertama perang salib, yang kedua serangan Mongolia ke negeri muslim. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi berkuasa.
Mereka memusatkan kegiatan di Khurasan. Dengan usaha ini, pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, tumbanglah Bani Umayyah dengan terbunuhnya Marwan ibnu Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah. Atas pembunuhan Marwan, mulailah berdiri Daulah Abbasiyah dengan diangkatnya khalifah yang pertama, yaitu Abdullah ibnu Muhammad dengan gelar Abu al-Abbas al-Saffah. Pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 754 Masehi, dengan persatuan yang dibangun oleh pendiri-pendiri Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah, runtuhlah Bani Umayyah dengan terbunuhnya khalifah terakhir. Sejak lahirnya agama Islam, lahirnya pendidikan dan pengajaran Islam. Pendidikan dan pengajaran Islam itu terus tumbuh dan berkembang pada masa Khalifah-Khalifah Rasyidin. Dan pada masa Umayyah, dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang sempat membawa kejayaan umat Islam pada masanya. Zaman keemasan Islam dicapai pada masa dinasti-dinasti ini berkuasa. Pada masa ini pula umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan. Sekiranya itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.